Halo, Sagittarius, Sun Moon Rising Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Sagittarius. Wah, ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Sagittarius. Jadi bisa cocok bisa enggak ya, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. So, kali ini kita ngecek energi Sagittarius ya. Dan orang yang dealing sama Sagittarius, kamu dan dia nih ya. Oke, ini ada kartu Go the Distance. Wow. Copwood. All that glitters. Observer. Hehe. Blessed. Dan ada Yen. Oke. Sagittarius ya. Ini bisa kamu nih atau dia. Bisa vice versa. Kalau ini kamu, aku ngeliat kamu ya kayak lagi konflik batin sama seseorang ya. Lagi berjarak sama seseorang, mungkin ada yang menjauh. Begitu. Hubungannya lagi nggak baik ya, lagi nggak enakan sama orang. Termasuk orang yang terkoneksi sama kamu. Ini beberapa kalian memang pengen berjarak sama orang yang ya orang-orang yang bawa aura negatif ke kamu. Mungkin beberapa kalian mulai menyaring siapa saja orang yang toksik ya, itu kayaknya kamu nggak terlalu pengen dekat dengan orang-orang yang tidak membawa pengaruh baik ke kamu ya. Jadi kalau orang-orang yang bawa aura negatif itu kayaknya kamu jaga jarak ya. Kamu lebih kayak ya bersih-bersih energi, kamu merasa perlu mengisi diri kamu dengan energi positif, orang-orang yang positif, hal-hal yang positif kamu lakukan. Ini ada yang fokus banget ya sama karir, finansial, cuan, keuangan, bisnis, kerjaan, studi atau apa. Ya kamu fokus banget. Makanya kalian itu ada yang memang bangkit ya. Bangkit dari keterpurukan. Ada di antara kalian yang shining, aku lihat ya. Beberapa kalian ini bangkit dan bersinar. Mungkin ada perkembangan di hidup kamu. Entah itu perkembangan spiritual atau perkembangan di karir, keuangan atau apa. Atau bisnis atau apa ya. Ya intinya sih kita berkembang tidak harus dalam suatu hal, bisa di hal yang lain. Terutama jiwa kita. Kalau jiwa kita bertumbuh, tandanya kita sudah ada perkembangan. Nah, kamu berkembang, kamu bersinar dengan pertumbuhan jiwa kamu itu yang sudah sangat spiritual. Tapi tidak bisa diungkiri ya, kamu masih terkoneksi dengan seseorang itu. Orang yang kamu fokuskan. Ya mau gimana lagi, kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia. Mungkin dengan adanya koneksi sama dia, kamu bisa sespiritual yang sekarang gitu. Ya kadang orang hadir di hidup kita itu bisa saja untuk pertumbuhan jiwa kita. Jadi orang ini spesial sih ya. Baik buruknya dia, mau dia buruk, mau dia gimana juga. Ya aku rasa kamu pantas bersyukur lah, karena orang seperti ini hadir untuk melatih kesabaran kamu, melatih kedewasaan kamu juga. Kamu bertumbuh menjadi sosok yang lebih baik ya. Terus ya kalau ini nggak lancar berkomunikasi, nggak ketemu, ya kamu masih kepoin dia lah. Masih memantau, memperhatikan dia, diam-diam.
ada yang stalking di sosial media, kamu kepo banget gitu, atau ya kalau nggak worth it di sosial media ya ditarot gitu, ngecek energinya ditarot ya kan, nah kayak gitu. But it's okay ya, namanya juga ini perjalanan spiritual, jadi sering-sering cari pencerahan di tarot, karena tarot bagian dari spiritualitas kita. Oke, okay? Dan apa ya, ini beberapa kalian memang berkoneksi sama twin flame, ada juga soulmate, tapi ya ini karena energinya berat banget, banyak toksiknya, ya bisa saja ada hubungan karma. Atau kalau memang ini pertumbuhan jiwa satu sama lain, ini benar-benar twin flame yang memang saling membayar karma, tapi at the end pada akhirnya bisa union, bisa bersatu. Beberapa seperti itu, tapi ada juga yang memang sebagai pengalaman hidup. Oke, kita lihat dulu nih nextnya ya. Ini perasaan dia ke kamu ya, Sagittarius. Perasaan dia ini ada Five of Wands, ada Knight of Cups, okay, and then ada Five of Pentacles, ada Queen of Pentacles, Ten of Pentacles, the World, the Emperor. Wah, bottom of the deck is of Cups. Ini oke. Jadi ini ada Virgo ya, Taurus, Capricorn. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi ini yang kuat Aries ya. Ada Aquarius. Ada juga sih air sign ya, elemen udara kayak Gemini, Libra, cuma nggak terlalu. Yang banyak sih di sini tuh elemen tanah, api, air. Nah itu sih, mungkin ada sesama fire, ada ke air, water, sama ke earth atau elemen tanah ya. Bisa energi aja sih. Kalau aku ngomong zodiak, bisa aja itu cuma energi doang. Jadi orang ini tuh ngerasa apa ya, ini bisa dia atau kamu atau vice versa. Dia tuh kayak ada gejolak batin ya, ada konflik batin. Jadi persis ya kayak yang kamu rasain, kamu ada konflik batin ke dia. Jadi kalau energi seperti ini tuh yang kuat energi yang mirror ya, yang koneksinya kuat banget, high vibration, kayak twin flame, kayak aku bilang tadi ya. Gejolak batinnya gini. Bisa aja kalau kita komunikasi atau ketemu, bawaannya drama, bawaannya debat gitu. Tapi pas nggak komunikasi, nggak ketemu, kehilangan gitu. Kayak Tom and Jerry ya, kejar-kejaran gitu. Kadang ngambek-ngambekan, ada yang ngambek, kadang ada yang ya gitu, vice versa. Jadi orang ini sebenarnya kehilangan kamu, kehilangan banget, terutama yang nggak berkomunikasi, tidak ketemu, tidak ngomong ya. Dia rindu sama kamu, kangen. Orang ini sering banget ingat-ingat kamu belakangan ini, ingat-ingat momen sama kamu, kebersamaan dengan kamu selama ini gitu. Bisa vice versa. Ini kayaknya bukan orang yang baru banget ya, ini bukan orang yang tadi pagi gitu, bukan orang yang tadi malam. Ini orangnya udah lumayan lama gitu ya, tidak baru-baru banget. Jadi ya aku rasa kalau misalnya kalian nggak bareng itu luar biasa sih, perasaannya menggebu-gebu,
karena rindu sama kamu. Tapi aku rasa kamu nggak sendirian, kamu punya saingan. Di sini ada yang punya orang lain, entah dianya atau kamunya. Ada yang punya orang lain. Jadi kayak berkompetisi gitu. Ibaratnya gimana ya, kalau mau datang juga kayak dia ngerasa tidak ada faedahnya. Kalau berkomunikasi juga dia rasa kayak nggak ada hasil yang positif menurut dia gitu. Ini beberapa punya masalah tentang finansial ya, beberapa punya masalah kerjaan, keuangan, atau ada masalah keluarga. Apalagi kalau kamu dealing sama orang yang memihak keluarga, dipengaruhi orang lain, atau dia sudah punya keluarga. Jadi tidak segampang itu Rosalinda ya. Fernando, iya kan. Nah, jadi ya basically kalau kamu lihat dia secara kasat mata, dia nggak mau taking action ke kamu, dia nggak mau bertindak apa-apa ke kamu, tapi dalam hatinya itu dia udah pengen banget sebenarnya menghampiri kamu gitu. Beberapa ini ya selain karena dia takut hasilnya nggak memuaskan, takut nanti kalau deket kamu tuh ada drama, ada konflik, ya bisa juga dia nggak mau action itu karena masih ada egonya. Beberapa kalian dealing sama orang yang gengsian juga gitu, apalagi kalau sama-sama gengsi ya udah gitu-gitu aja. Gitu, tidak ada yang mau mulai duluan, padahal cintanya luar biasa sih, ini dalam ya. Itu Sagittarius. Dan apa ya, aku juga lihat ada di sini seseorang yang sebenarnya punya banyak beban, punya banyak masalah. Ini bisa dianya atau vice versa atau kamu. Jadi ya pikiran itu kan udah kayak kebagi-bagi gitu. Ada yang mikir tentang koneksi ini, ada juga yang kayak aduh aku harus mikir karir, mikir keuangan, kerjaan. Aku nggak mungkin fokus sama ini terus, kayak gitu ya. Jadi ya, ini cinta yang aku rasa levelnya naik turun, on off juga. Kadang ngerasa baper luar biasa, tapi kadang ngerasa kayak ngapain sih gue bucin, gue pakai logika aja lah gitu. Ya ada yang seperti itu, bisa dianya atau kamu. Kadang kita ngerasa kayak berharap, pengen banget nih komunikasi, pengen ketemu, tapi ya gue juga ada masalah lain gitu, gue juga ada fokus yang lain, mending gue fokus ke hal yang lain itu ya. Karena kan hidup kan juga nggak soal baper-baperan terus, percintaan terus, nggak hanya tentang itu kan. Kamu juga ngerasa kayak ya kalau kamunya ngelihat dia nggak ada action, nggak ada tindakan yang positif, ya kamu kan harus melangkah ke depan, harus memprioritaskan hal-hal lain juga yang penting di hidup kamu gitu. Tapi bisa aja dia juga seperti itu ya, aku rasa. Oke, lanjut. Nah ini ada kartu rejection. Ini ada growth, ada complacency, ada self-worth, isolation, perception. Bottom of the deck, ada fate, grief, quiz. So, ini beberapa kalian punya perbedaan ya. Entah pola pikir kalian beda, karakter kalian beda, atau ada yang beda agama, beda suku, ras, beda usia, kedewasaan beda gitu, beda finance ya, finansial beda gitu, atau ya ada di sini orangnya yang wah banget, nah sedangkan kitanya nggak kayak dia gitu. Tapi apa ya,
Aku sih ngelihatnya orang ini tuh dia mencintai kamu sebenarnya ya. Jauh dalam lubuk hatinya dia punya dunia khusus, ruang khusus di hatinya untuk kamu. Dan orang nggak tahu itu. Kenapa sih harus kayak gitu? Soalnya ini orangnya gengsinya tinggi banget, luar biasa. Mungkin kamu dilihat sama orang yang, ya ada juga orang lain yang suka sama dia, ada beberapa orang suka dia, atau dia populer kah, atau dia punya jabatan kah, atau dia orangnya wah gitu, atau ya gimana ya, dia gengsi lah gitu, tinggi banget ya gengsinya. Jadi ya kalau memang dia rasa nggak worth it, keadaan rumit, banyak drama, banyak hal-hal yang kayak nggak memungkinkan, ya udah dia diam aja, diem dan bikin ruang khusus di hatinya untuk kamu. Jadi ruang khusus di hatinya itu ya hanya dia yang tahu gitu. Disitulah dia berfantasi, berhalusinasi tentang kamu. Disitulah dia memikirkan kamu, berhayal tentang kamu. Dia simpan itu semua sendiri gitu. Dan apa ya, di sini kan ada the word, ada self worth. Aku ngelihatnya ya beberapa kalian merasa ya orang ini sebenarnya lelet kan, lambat, karena kamu juga bingung maunya dia itu apa. Beberapa kalian itu kan nggak suka basa-basi, nggak suka drama, nggak suka kayak bertele-tele, sedangkan dianya itu kayak kadang dia on fire ke kamu, kadang dia kayak terlihat baik tapi tiba-tiba kayak aneh gitu kan, kamunya kesel gitu, kamu ngerasa ini orang kok ya aneh lah gitu. Beberapa di sini mungkin ya ketika dia caper cari perhatian atau butuh kamu, saat itu dia baik tapi habis itu dia kayak aneh gitu ya. Habis dia aneh tiba-tiba dia kayak ya gitu lagi, caper lagi cari perhatian kamu gitu. Sebenarnya dia seperti itu karena dia mau apa ya, dia mau kamu peka sama dia, dia mau kamu tuh lebih kayak ngikutin apa yang dia mau, ngikutin alurnya gitu. Ini big ego banget orangnya memang ya, egonya luar biasa. Ini memang mungkin mendarah daging, udah dari dulu ya dia seperti itu. Jadi ya kalau ditanya komunikasi yang lancar ya dia ngerasa kamu yang harus mulai duluan, seperti itu. Jadi kalau ada blokiran atau kayak nggak bisa kontekan ya dia yang berharap kamu mencari dia, seperti itu egonya. Jadi apa ya, ya aku rasa meskipun ini menyebalkan, bikin kamu sedih, kecewa, sakit hati, bahkan beberapa kalian tuh ada yang sampai nangis menghadapi orang kayak gini, tapi ya gimana ya, ambil aja hikmahnya. Kehadiran orang ini sebenarnya membuat kamu bertumbuh ya, sadar nggak sadar sebenarnya kamu tuh sudah mengalami pertumbuhan jiwa kayak yang aku bahas di awal ya. Jadi ini relate banget dari awal sampai akhir, nyambung juga ya. Aku ngeliatnya ya meskipun orang ini toksik banget, tapi ya hikmahnya itu kamu banyak belajar menjadi dewasa. Kamu sudah bertumbuh sebenarnya. Jiwa kamu bertumbuh, kamu tuh jadi orang yang sekarang lebih kayak ya sangat spiritual gitu. Sudah tahu bagaimana mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, nggak meladeni drama-drama lagi, nggak meladeni orang-orang toksik lagi. Tapi ya orang ini malah mengisolasi dirinya, dia jadi kayak orang yang menutup diri mungkin ya. Apalagi kalau dia stalking kamu, kepoin kamu di sosial media nih, dia ngerasa banget kalau kamu tuh ya jadi sulit sih untuk menaklukkan kamu gitu. Atau ya dia ngerasa malu aja sih, malu untuk menghadapi kamu sekarang. Ini beberapa dari mereka persepsinya udah beda ya. Mungkin sebelum-sebelumnya mindsetnya, pola pikirnya itu memang toksik banget, tapi sekarang udah berubah banget pola pikirnya
mindsetnya itu udah benar-benar ya lebih baik lah aku rasa. Apalagi kalau kalian nggak komunikasi, nggak ketemu, kan semesta yang menyadarkan dia gitu untuk berubah. Dan ya di saat dia membatasi diri selama ini, merenungkan semuanya selama ini, ya dia mengubah persepsinya, perspektifnya. Dia langsung ngerasa kayak, oh iya, ternyata cinta itu harus seimbang ya, nggak sekedar hanya menerima, tapi juga harus action, harus bertindak gitu. Ya itu sih. Jadi kayaknya orang ini mau bergerak ke kamu ya, atau dia udah caper lagi sekarang ya, cari perhatian. Curi-curi pandang gitu, atau energinya kayak mendekat ke kamu, menghantui kamu ya gitu, sampai kamu bingung ya maunya dia tuh apa gitu. Kemarin-kemarin jual mahal, sekarang jual murah gitu, atau gratis. Ada yang gitu ya beberapa. Bercanda sih. This could be the one. Codependency, worth waiting for, make the effort. Okay, release your ex. Bottom of the deck, children. Ya, ya. Ada yang childish ya. Ada di sini yang kekanak-kanakan. Jadi kalau kekanak-kanakan itu yang nggak ditentukan dari umurnya banyak juga. Kalau dia masih kekanak-kanakan ya childish memang pola pikirnya. Tapi kan itu bisa berubah ya. Kayak aku bilang tadi, mindsetnya udah berubah kok sekarang gitu. Dan dia merasa kamu satu-satunya. Dan dia jadi apa ya? Aku rasa dia sekarang kodependensinya itu kuat ke kamu. Ada rasa kayak dia udah mulai terkoneksi terus sama kamu. Jadi ya kalau kamu ngerasa dia masih bersikap dingin, stay cool gitu, ya itu yang terlihat aja. Tapi dalam hati dia ini nggak bisa lepas energinya dari kamu ya. Energinya itu hampir setiap hari sih ingat gitu sama kamunya, mikirin kamu, terus mikir kayak apa ya yang harus gue lakuin, apa ya yang harus gue utarain gitu. Ini bisa Sagittariusnya ya, atau orang yang dealing sama Sagittarius, bisa vice versa. Tapi gimana ya, kan aku rasa ini bisa aja orang lama yang hadir tapi udah kesiangan gitu. Soalnya ya entah dianya atau kamu tuh udah keburu sama orang lain, atau kalian udah beda banget sekarang, dianya di mana, kamu di mana, sama siapa ya. Jadi kayak berat lah gitu. Kamunya aja ngerasa berat, apalagi dianya yang childish, pasti dia ngerasa paling berat lah gitu. Jadi ya ini beberapa menunggu takdir, surrender ya, kayak ya berserah aja lah, bahkan berpasrah sama Tuhan gitu. Gimana Tuhan aja menentukan. Kalau memang jodoh kan nggak kemana. Tapi kalau nggak diusahain juga ya gimana ya. Kan jodoh kan kayak rezeki gitu. Memang udah diatur sama yang di atas, tapi kita juga harus berjuang. Makanya dibilang di sini make the effort. Lakukanlah sesuatu. Release energi negatif itu. Kalau ada kejadian-kejadian di masa lalu yang nggak mengenakan, jangan bawa lagi ke masa sekarang atau di masa depan. Karena kalau kita ngebawa atau ngungkit-ngungkit hal yang pernah terjadi, ya nggak akan selesai-selesai masalah kita. Jadi harus ada memang yang mau mengalah gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang mengalah? Nah, itu kembali ke diri masing-masing. Karena cinta itu bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi tentang keinginan untuk berjuang. Seperti itu ya. Ya, seenggaknya berjuang aja lah dulu, lagi dan lagi. Kalau kamu mau, tapi kalau kamu ngerasa nggak bisa lagi, ya nggak apa-apa.
Kamu yang berhak menentukan jalan hidup kamu ya. Kalau kamu ngerasa dia nggak layak lagi, ya udah, lepaskanlah. Tapi lepaskan itu nggak sekedar kayak ya udah gua ikhlas, ya udah gua maafin. Nah, nggak sekedar hanya itu. Tapi jangan juga ungkit-ungkit lagi keburukan dia. Karena kalau kita ngungkit-ungkit lagi kesalahan orang di masa lalu atau di sebelumnya, kita jadi kesel terus ya. Tapi kalau kita nggak ingat-ingat lagi, atau lebih kayak ya udahlah, kalaupun dia punya kesalahan ya namanya juga manusia gitu, maafin aja lah atau apa ya, itu kan bisa menenangkan batin. Kalaupun masih terkoneksi, nantinya jadi kayak nggak terlalu gelisah kitanya, kita lebih kayak bisa tenang, bisa kendalikan diri karena kita nggak mengungkit-ungkit kesalahan orang lagi kayak gitu ya. Ini bisa vice versa. Jadi ini untuk Sagittarius ya, beberapa aja yang cocok, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.